lagi planning early game mereka. Karena early game mereka kalau kalah, ini akan berimpact terhadap one-one yang mereka pick. So, langsung menuju ke arah Lane of Dawn. The MPL Invitational 2023 Rise Above. Oke, let's go kali ini. Dan buat teman-teman kita mau ingetin loh, Apa tuh? ada skin Lolita baru kan. Jadi jangan lupa untuk download aplikasinya dan daftar di One Esport ya. Siapa tahu kan kalian menang 4.000 bisa beli Lolita buat keluarga. Kualitas keluarga. Kan kamu KB gitu bisa dapet. Saya aja mau minta nama KB, tenang aja. Oke, tapi kembali lagi ke dalam in-game yang baru saja akan kita saksikan. Ini Parsha dari Aboy sih bisa nge-push jauh ya. Dan bahkan tadi itu interview aku sama Wolf itu tadi. Apa tuh? Kamu udah spending berapa Oh buat iya. Diamond? Oh iya. Ya nggak tahu, gue nggak spending apa. Yang nggak tahu Ranger Mas nggak pernah beli skin. Oke. Tapi good night kali ini akan coba ditemani sama Maro nih, karena posisi dari Aboy nih ngepoknya sakit juga sih. Ya, bukan sakit lagi, ini partial loh burst damage. Tapi dengan adanya pergerakan dari Baloski di arah top lane, ini tandanya dari Kadera ini sangat enak banget untuk coba untuk farming. Lihat dari segi in-game emblem, dia ditambah lagi pakai punya Tenacity, ini akan membuat dia akan sulit ditumbangkan. Berbanding terbalik dengan sebelahnya, fokus dengan full damage. Dengan adanya Weapon Master dan juga Swift, ini one-one-nya ingin bersinar di arah metode late game. Cuma mampu nggak waktunya, sampai nggak waktunya, itu aja problemnya Itu sekarang. dia, benar. Tapi kali ini pergerakan di area bawah Nile sudah mulai dipukul mundur aja sama Iya. Leo Karena dan juga Hook. invite jungle tadi udah coba dilakukan dan Nile berada di level 4 sekalipun tadi di engage, Nile masih punya power untuk ngebalikin keadaan. Dia masih Betul. punya press ward. Dan sekarang yang harus diperhatikan adalah gimana caranya para pasukan dari tim Geekfam. Paloyski sudah ada di level 4. Dan di arah sana bahkan Paloyski yang termakan first blood. Pasukan Falcon tahu ketika para pasukan Geekfam berada di level 4, apalagi Paloyski-nya, tim fight mereka di Tartu tidak akan cukup. Untung untuk tim Falcon, Leo di sana memilih untuk melakukan sedikit covering up. Nile saya mau bercecah penalti soal membalikan kembali kanan memiliki dari Falcon. Udah tidak ada lagi Vengeance tebakan Luke. Sakura Mount. Satu sosok terakhir dan double kill from Luke. Outplay terjadi. Nile, press ward-nya masih di tangan. Dan bahkan akankah ada kontes retribution? Leo memilih untuk mundur dan memilih untuk menyerah dibandingkan harus melakukan kontes. Ketika Nile dapetin turtle, tanpa ada retribution, purple buff musuhnya akan jadi sasaran. Awal yang baik ya untuk Geekfam dan potensi dari Luke. Tapi flicker dari Baloy tentunya menyelamatkan hidupnya dari kejaran seorang Hulk. Tapi posisi dari Nile ternyata masih melakukan satu hal yang masih sama sebenarnya. Mau coba untuk melakukan invasi ke area Blue Buff ya? Tadi sempat masih mau loh. Iya. Tapi nampaknya karena ada informasi yang kita lihat, jadi akhirnya Nile mengurungkan niatnya dan memilih untuk farming kembali di jungle-nya masing-masing. Karena mungkin posisi dari Luke juga harus nge-clear bawah ya. Benar, gak bisa nge-cover takutnya Iya, kan, nggak bisa bahaya banget. cover. Yang ada nanti malah dibalikin keadaan dengan cukup mudah oleh Falcon sendiri. Dan sekarang Geekfam, mereka dapetin early yang bagus di area turtle mereka yang pertama. 2 poin kill yang dapatkan sama Luke. Ini harusnya udah mulai diwaspadai sama Falcon. Mereka tahu setiap objektif yang mungkin nanti akan didapatkan sama Geekfam, mereka harus tahu posisi dari Luke. Karena ingat dia mainin hero comfortnya loh. Betul. Terizla, hero powernya loh. Power sih malah. Power sorry, Iya, bukan power comfort ya. Dan kalau kita melihat juga dengan 800 gold yang mereka sudah ungguli, ini tidak terlalu jauh. Mau Mocan ingat, dari 2000 aja itu bisa dibalikin, apalagi dengan hanya 800 perak saja. Melihat permainan dari tim Falcon mencoba mengcutting, mengikuti tempo permainan Luke. Tapi Luke udah punya Radiant Armor di sini. Retribution telah didapatkan oleh seorang Leo. Informasi yang didapatkan oleh para pasukan dari Geekfam ini agak cukup menarik. Cuma menarik tanpa ada yang bisa dibarter. Mereka tidak bisa ke arah orange, tidak bisa ke arah purple. Turtle-nya pun belum ada. Jadi mereka hanya berkutat dan melakukan rotasi ke arah river. Mencari siapa duluan yang melakukan setup. Maksimalnya mantap. Bloody Hand berhasil menutupkan Baloyski. Again and again tim fight mereka nanti. Untungnya Baloyski udah punya hard card. Dia akan datang kapanpun dimanapun keberadaan dari kawan dari Geekfam. Cuma kembali lagi Falcon sadar akan tim fight yang sangat kuat dari Geekfam.
memilih terhadap tim fight kembali terjadi. Masih mana mantap, Luka menjadi pilihan utama. Harkat masukkan Luka, belum ada apa-apa dan oh my god, crossbow dapat satu point kill. Masih following up damage, upgrade shotnya for nothing dan Lautrec masih mempertahankan dirinya. Lautrec still survive di arah top lane. Nile masih punya power of retribution kali ini Momochan. Bahkan efek tahunnya connect, tapi Hook mencoba untuk ngejar ke arah Aboy sepertinya. Masih bisa dikocek begitu saja. Aboy tidak ada Federal Strike. Nile is coming up. Lihat dari bottom lane. Cadera semangat untuk mendapatkan satu buah turret semaksimal mungkin. Aduh, retribution akan cepat lagi. Leo versus Nile. Dan apakah Nile berhasil mendapatkannya? Ini dia Floria dan Leo berhasil mengamankan retribution. Karena seorang Maro, Florian on point, Nile nggak bisa bergerak dan itu dia the power of team fight. Memang Momochan, sekarang power of retribution itu berpengaruh banyak atas team fight teman-teman. Betul sih, setuju banget. Apalagi kalau posisi lini belakang ya, itu udah mulai bisa di zoning out sama lawannya, agak sedikit sulit sebenarnya untuk memberikan backup atau damage tambahan. Oh, lihat Maro, nice banget. Tapi Baloi masih punya flicker tapi kena efek dari fight. Namun Baloi masih bisa survive Ranger Mas. Mancing mantap, kembali terjadi. Maro benar-benar harus di respect. Dan Leo mencoba menerobos ke bottom lane. Federal Strike dikeluarkan secara good time, mencoba menghindari Paloski. Gocekannya tapi satu tetes terakhir gak bisa dibendung. Kadera tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dibendungkah permainan dari tim Falcon? Tapi Hook masih mau lebih. Where are you going, Kadera? Nowhere to run. Cadera yang berhasil di pick off, dan Hook sebenarnya memang punya dua target yang menurut aku bisa ditumbangkan. Tapi dia lebih berfokus ke arah Cadera karena Cadera dapetin space yang cukup banyak banget untuk dapetin area bawah. Tapi Luke terkena surprise dan oh my god, sepertinya dia harus kehilangan nyawanya di area atas Ranger Tanpa Mas. crossbow of tank. Tanpa crossbow of tank itu yang mungkin harus mereka pahami. Dan Nile dari bottom lane semaksimal mungkin mencoba untuk mengusir permainan dari tim Falcon. 1500 gold difference masih dipegang oleh para pasukan dari tim Falcon. Tapi mid to the late game, jangan lupa tim Falcon mungkin cuma Hook yang bisa ke arah backline. Karena siapapun pro-laner dari tim Falcon tidak akan bisa meredam permainan dari seorang Cadera. Iya, ini Cadera. Makanya tadi aku bilang kan, setelah selesai draft, selama Cadera punya posisi yang free banget di area belakang, gak ada yang bisa ngincer Cadera. Cadera yang free, team fightnya masih bisa dipegang sama Geek Farm. Tapi masalahnya sekarang Hulk ini udah bener-bener targetingnya on point banget. Oh, Kelihatan masih jelas. mania. Tapi untungnya purple buff Momochan. Itu kalau nggak purple buff, untungnya juga nggak ada yang bisa nge-following up. Untung masih jauh ya, Iya. posisi dari Good Night bahkan tadi masih fokus untuk di area midnya. Tapi Turtle yang ketiga, Oke. satu sama untuk Masih mania mantap. Oke, Maro dan take over. Turtle berhasil diamankan oleh para pasukan dari Geek Farm. Tim fight kembali terjadi full Sakratul Maut mundur ke arah belakang, gak ada yang bisa diselamatkan. Paloski berada di tangan yang tepat. Paloski berada di Kadera dan bahkan Good Night akan coba dipukul mundur dan slip side sweet dream dari seorang Kadera. Para pasukan dari Falcon tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Good Night. Good Night Sweet Dream. Itu satu kata dari Cadera. Dan bahkan lihat, ini yang tadi kita udah bahas. Cadera free positioning, gak ada yang bisa nangkep. Hooknya dipukul mundur sama Aboy. Dan targeting dari Geek Farm bener-bener bebas banget untuk Cadera. Dan Good Night yang jadi pilihan. Meskipun tadi kita sempat ngelihat ya, posisi dari satu pemain tumbang dari Geek Farm. Yes. Aboy ya tadi itu ya. Ya, dan bahkan di sana Maro lagi mencoba untuk mencari keberuntungan dengan Armachimani mantap yang dimiliki Iron Hook-nya. Tapi Leo, coba dikeker, energy eruption Leo, gak bisa diselamatkan kembali. Damage dari Aboy terlalu sakit, gak bisa dibendung. Nile udah mulai kembali kali ini dengan recall tas-tasnya. Nile udah mulai panas, udah mulai membara. Tapi kalau bisa aku bilang nanti di babak playoff Geek Farm juga nggak boleh kayak mesin diesel sih, nggak boleh panasnya terlambat. Menurut Karena- aku mereka nggak boleh autofocus sih. Iya. Karena tadi tuh sempat autofocus tuh Ji, yang kayak mereka kecelik satu-satu. Oh, tapi Lautrec Oke, Florian dikeluarkan Cadera terpick off di arah top lane. Tanpa adanya pergerakan dari crossbow tank, 3 poin kill didapatkan. Lautrec memiliki power tabungan yang sangat tinggi. Just in case itu didapatkan oleh Cadera ataupun Aboy. Kalau aku lebih prefer kalau nggak Aboy, Cadera sih yang dapetin. Kenapa? Karena itu dua sumber di damage yang mereka miliki. Dan selama Aboy masih punya Varsha, sekarang kayaknya lot pertama juga tidak dapat. Ciman yang mantap. My God, Maro di luar akal kali ini.
Cukup mengerikan. Permainan dari Iron Hook yang dia miliki harus sudah mulai di respect, dan Kadera gak pakai Purify kali ini. Tapi Profesor Kabe memang sempat mention sih Maro ini kuat banget untuk hero pick off-nya. Dan flicker Maro. Malah menyelamatkan dirinya. Nile terdeteksi mencari keberadaan para pasukan, tapi Machimani yang gagal mantap dan dijarah sediara belakang sana. Hook versus everybody berhasil melakukan soundingan terhadap Paloiski, dan bahkan Hook membuat para pasukan dari Geek Farm gak bisa membantu Nile. Nile langsung dimakan, ditelan bulat-bulat, dan insta pick off pun terjadi. Mancing Mania menjadi titik kebaliknya Falcon atas Geek Farm yang tadi sempat udah memegang kendali. Iya, dan ketika hooknya udah free banget untuk ke area belakang, susah sih dari pemain-pemain Geek Farm ini untuk ngasih damage tambahan lagi-lagi, karena posisi Aboy sama Cadera mau nggak mau harus di cover sama Baloy. Baloy cuma punya satu pilihan, dia mau masuk kemana? Dia mau masuk ke Aboy atau ke Cadera. Tapi sekarang Lord sudah mulai berjalan di area atas, dan dari tim Falcon juga mereka akan lebih berfokus untuk numbangin semua inner turret dan juga outer turret tadi di area mid. Oke, Maro belum terdeteksi. Masih mencoba mencari celah. Lautrick membuka posisi bersama dengan Good Night. Jangan salah paham. Maro konsil KM terjadi. Machimani mantap. Luka. Oleh terjadi. No covering up. Machimani mantap, dan berhasil men-take down Naboy. Ini bencana. Nile versus everybody bertanding dengan sepasang crossbow yang telah dikeluarkan. Dan ternyata Nile harus menjadi korban ketiga. Tukang Zoma kecebur God. Oh my God. Akankah mereka all in, tapi gerobaknya bisa sangat cepat diselesaikan Kadera. Untungnya gerobaknya Sakaratul Maut. Iya, sisa satu gerobak aja untuk tim Falcon, dan kali ini mereka cukup respect dengan damage yang dimiliki oleh seorang Cadera meskipun tersisa hanya 2 player saja. Tapi Conceal dan juga adanya Iron Hook yang begitu menyeramkan dari Maro, sepertinya Geek Farm mereka harus sudah mulai berhati-hati kali ini. Harus udah mulai respect dengan adanya satu inisiasi yang begitu manis dari Maro, dan dengan perbedaan network 4.400 di menit yang ke-12. Ini bakal jadi suatu hal yang agak sedikit sulit. Geek Farm mereka harus dapetin satu momentum mereka untuk bisa balikin keadaan. Machimani mantap. Maro again membuat perubahan terhadap tim Falcon. Lihat tim Falcon terlalu besar terjadi. Mereka kehilangan Machimani mantap. Best play again. Zoning out terjadi. Good Night melakukan zoning out terhadap para pasukan dari Geek Farm. Gak bisa dibendung kembali. Oh my God, it's an Iron Hook from Maro. 3 kali berturut-turut. What a play from Maro. Gila, itu serem banget sih. 3 Iron Hook dari Maro, 100% accurate. Gila banget. Crazy, insane Iron Hook from Maro. Udah bukan Machimani yang mantap lagi kali ini. My God. Itu udah perfect Iron Hook sih. Tadi 3 perfect Iron Hook yang membuat para pasukan dari tim Falcon mereka langsung mengungguli dari semuanya. Mereka berhasil mengungguli dari tim Fight. Para pasukan dari Geek Farm mereka udah mulai harus berhati-hati. Mereka harus mulai respect dengan Iron Hook yang dimiliki dari para pasukan tim Falcon. Akankah adu retri bisa coba terjadi? Maro mulai mencoba untuk menggertak para pasukan dari Geek Farm. Informasi pun telah terdeteksi. Kadera jangan sampai terdeteksi karena Maro udah mengeluarkan konsil KMI terjadi. Cancel, tepakan Maro tertiksan. Terlalu terburu-buru. Rapostnya terbuka. This is Captain Lautrick speaking. Nah, Sakaratul Maut dan press for nothing. Mereka berhasil mendapatkan 2 ditukar dengan adanya Maro. Lautrick terlalu terburu-buru. Dia udah gak punya crossbow tank, dan Leo gak mungkin bisa menang. Damage yang diberikan oleh Kadera. Zoning out pun terjadi. 3 poin kill hilang. Ini saatnya mereka menuju ke arah Lord, karena kalau tidak mereka akan sia-sia dan membuang kesempatan yang mereka miliki. Momo-chan. Wah, Good Night tadi IMU-nya benar-benar ke arah penalty zone dari Luke sebelum tadi Luke-nya berhasil ditemukan pertama kali. Dan bahkan backup yang begitu manis datang dari Hook dan juga Lautrick sehingga ngebuat Geek Farm mereka nggak bisa balikin keadaan ketika mereka kehilangan Baloiski. Dan sekarang Lord-nya akan jatuh ke tangan dari Falcon, tapi 1v1 situation di area bawah, dan Hook cukup respect dengan damage Cadera di menit ke-14 kali ini. Oh my God. Oh, ini
benar-benar di luar dari ekspektasi kita sih. Permainan Maro yang benar-benar mengerikan. Profesor KB memang betul ketika scouting yang dilakukan Profesor KB terhadap Maro, initiate yang dilakukan. Tapi mungkin ya, aku boleh sedikit beropini kan. Boleh. Kalau initiate yang masuk dive in dengan hero-nya, kayaknya Maro tidak terlalu power. Ngerti gak? Semacam kayak macam Kufra, macam-macam Matilda, yang macam-macam nabrak Minotaur gitu ya. yang memberikan Yang dia harus bodinya. show up, Iya, bodinya. Tapi mungkin Kaja, kalau Kaja kayak gini, kalau Franco kayak gini, Kaja tuh berarti dia power juga harusnya. Aku jadi ingat Maro waktu di M-Series kemarin ya. Oke. Nah, pakai macam-macam mantap. Nail akan voltage terbuka. Langsung menuju ke arah belakang, Luka mencari pilihan kedua. Dan untuknya Kadera langsung di following up. Kadera for this time. Ini bencana. King Fan almost terwipe out. And Falcon take the game. Momo-chan, tim Indonesia kembali kalah dalam kali ini grup stage yang benar-benar dipimpin oleh Falcon. Oh no, ini menjadi suatu match yang membuat kita mungkin tersayat ya. Hatinya cukup